Buka sekarang ya? Buka wajahnya. Buka kapasnya dibuka. Dibuka. Jadi iketan atas kepala sama leher dibuka. Semua ya? Semua ya. Dibukanya semua, tapi dilihatin mukanya. Ya. Kalau enggak ini entar dari petugas ada kalau bisa kalau nggak bisa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dan nanti ada lebih. Oke. Bunga runkeknya tadi yang di atas keranda ditaruh di mana? Ya, itu sini bu, sini. Taruh di atas nama sini papan. Waduh, udah banjir. Ada bapaknya dan cerita ketika dapat gambar seperti apa di luar kota saya adiknya almarhum Bapak Vena, tantenya Vena. Jadi memang kemarin
siang ya, sekitar 3:30 mungkin ya, kami dapat kabar nih, kita dari keluarga, WhatsApp grup keluarga, kita dapat kabar gitu dari salah satu adik Papa Jimmy, jadi salah satu kakak saya, yang satu lagi yang di Bandung, Dokter Maya. Dia kirim berita di grup bahwa Pak Jimmy ini pingsan di Grand Wijaya dan kaku badannya. Jadi semua diminta merapat ke sana, dan kakak saya yang terima berita itu kebetulan merupakan kontak terakhir dari Papa Jimmy. Jadi Senin malamnya memang Papa Jimmy teleponan dengan kakak saya yang namanya Maya, sehingga orang di Grand Wijaya ini ya alhamdulillah banget menemukan kontak terakhir dari malam sebelumnya, yaitu kakak saya yang Maya yang di Bandung. Dan kakak saya langsung menghubungi Vena dan adik-adiknya semua. Rupanya di Grand Wijaya petugas juga kontak Vena, tapi Vena sedang ada urusan, nggak pegang handphone. Jadi dari 2 kontak terakhir yang ada di handphone Papa Jimmy tersebut hanya nama Vena dan nama Maya. Ya, jadi yang tersambung yang nama Maya, yaitu adiknya papahnya Vena, tantenya Vena, dan semua akhirnya langsung gerak mendatangkan ambulans. Tapi memang jangka waktunya agak terlalu panjang, sehingga pada saat ambulans datang sampai 2 ambulans, sebenarnya kelihatannya kondisinya juga sudah nggak ada pada saat itu. Jadi ya memang keluarga terdekat adalah kebetulan suami saya, berarti omnya Vena dari daerah Blok M Plaza, langsung merapat dan dia langsung hubungin reception di Grand Wijaya untuk tanya secara jujur bagaimana sebenarnya kondisi Papa Jimmy. Ya reception di sana memang dengan jujur mengatakan denyutnya sebenarnya sudah nggak ada. Jadi kelihatannya memang pingsan kaku tersebut adalah satu statement Papa Jimmy sudah nggak ada. Berarti jadi kita ikhlas, kita pasrah bahwa memang jalannya adalah seperti ini. Almarhum tidak menyusahkan, tidak merepotkan siapapun gitu ya, tetapi selalu dibalik kesulitan ya, kesusahan itu ada kemudahan, ya ada mukjizat bahwa Mbak Vena bisa kembali ke Jakarta tepat waktu, which is kita semua pesimis awalnya kemarin, apakah bisa Vena menguburkan, karena dalam agama Islam teman-teman tahu semua bahwa kita tidak bisa lebih dari 24 jam untuk menguburkan. Jadi semuanya memang sudah diatur yang di atas. Vena bisa dapat tiket pagi dari Bali, dan bisa tepat waktu mengambil alih semua prosesi pemakaman ayahnya tercinta. Silakan menambahkan. Jadi aku tuh kemarin memang lagi di Bali sama Fania, karena memang jadwalnya liburan. Jadi emang ada yang nelpon, tapi karena aku di pantai aku nggak terlalu dengar. Sampai 5 kali miss call, terus ada WA-nya, Kak maaf saya petugas dari salah satu mitra sehat lah, tempat pijat sehat gitu. Aku bilang ini siapa sih gitu loh, aku masih diam aja karena aku tuh tahu papaku tuh nggak mungkin sakit gitu, karena kan terakhir ketemu ulang tahun mama ya, masih sehat, masih nyanyi-nyanyi. Jadi aku pikir maksudnya apa nih kaku, pingsan tuh ngerti gitu loh. So, aku bilang, telepon, kenapa mbak pingsan, kaku, maksudnya gimana ya, denyut nadinya lemah. Terus aku bilang, waduh saya di Bali, gimana ya mbak ya, udah dipanggil ambulans belum, udah, tapi bapaknya nih sekarang nggak bangun-bangun. Aku panik kan. Terus aku telepon mama, nggak bisa, aku telepon semua nggak ada yang bisa karena memang jam kerja ya. Akhirnya aku telepon lagi sama mbaknya, aku bilang pastiin lagi deh mbak, tuh gimana kondisinya. Akhirnya bisa telepon adikku Reza, dikirim ambulans, tapi aku udah bingung gitu loh mau ngapain. Terus kakak telepon, pokoknya udah Bina doain aja nih, kayaknya denyut nadinya lemah. Udah nggak tahu deh, udah nangis di pinggir pantai, tapi aku harus pulang ke hotel dulu kan. Aku harus urus gimana caranya dapet tiket di tengah orang lagi liburan semua kayak gitu. Jadi ya nggak tahu deh, pokoknya dari Kuta sampai
hotel tuh aku nangis-nangis sambil nyetir, tapi alhamdulillah akhirnya ada yang bantuin bisa dapat tiket, cuma siang. Terus alhamdulillah lagi malamnya ada yang kasih lagi bantuan bisa berangkat pagi, itu masih bisa temenan. Itu aja sih. Jadi aku terakhir tuh aku papa ulang tahunnya mama, dan dia tuh seneng banget ulang tahun mama. Ya papa emang orangnya kan nggak pernah kelihatan sedih ya. Jadi aku tuh kaget banget papa tuh tiba-tiba pergi sendiri naik motor, pijet sendiri. Untung aja handphonenya nggak di lock ya. Bisa bayangin ya kalau teleponnya di lock, terus dia orangnya menghubungi siapa. Ya itu sih aku masih Lalu nggak enak badan selinnya, makanya tapi mau sakit semua. Tapi sebenarnya ada riwayat sakit nggak sih? papa memang punya jantung. Papa kan memang keluarga nih kita turunan jantung. Kan sudah pasangin, Cuma aku lihat papa tuh orangnya optimis, di usianya 74 dia masih buka toko. 73 ya, belum 74. Terus dia juga sama aku tuh terakhir ini deket banget, 5 tahun terakhir ini ya. Apalagi waktu aku ada kasus tuh aku inget banget. Aku tuh selalu sama Luar biasa. Ya, aku belum nyenengin banget karena terakhir aku inget banget kita mau ke Bandung, aku nggak bisa karena Fania lomba nyanyi. Itu yang aku nyesel banget. Kita sampai voting aku bilang aku nggak bisa karena Fania les nyanyi. Terus dia ngomong kan apa nggak tahu sampai umur berapa. Terus aku tetap bilang nggak bisa Pak. Mena tuh mesti nemenin Fania lomba nyanyi ya. Akhirnya aku, mama, sama tanteku satu lagi. Ya itu mungkin dia udah ngerasa kali. Itu bulan apa ya? Desember 20. Iya. 20-an. Ya itu terakhir dia minta banget kita pergi semua, tapi aku nggak bisa. Aku bilang kan aku mesti nemenin Fania. Itu ya itu sih yang aku nyesel. Aku belum ngerasa nyenengin papaku gitu. Ya sekarang aku coba tinggal punya mama. Berasa banget ternyata kehilangan orang tua. Aku tuh sering debat sama papa, sama sebenarnya aku sering debat sama mama karena usianya kan aku sama mama papa kan cuma 17 sama 20 ya, jadi kayak teman gitu. Cuma begitu kemarin aku tuh lemes banget di Bali, aku tuh pengen banget mimpiin papa kita di malam, tapi dia nggak datang. Aku ngerasa aku kurang banget waktu gitu. Belum tentu belum tentu punya Padahal udah aku udah nggak bisa mikir siapa-siapa lagi, mikir gimana caranya aku dapet tiket dari Bali. Bayangin aku sampai pikir nggak dapet tiket sama sekali dari kemarin. Alhamdulillah aku bisa dapet tiket, itu aja aku pikirin. Dapat lagi dibantu bisa pagi. Mbak, berarti untuk sakit jantungnya sejak kapan sih Mbak mulai? Udah lama, papa tuh udah lama. Cuma dia orangnya kan easy life, dia orangnya suka nyanyi, dia orangnya tuh suka yang seneng-seneng liburan sama keluarga. Dan terakhir ini kan papa tuh fokus banget sama adikku yang satu lagi ya, Alvin, yang berkebutuhan khusus. Ya dia banyaklah berubah, dia banyak menyadari gitu bahwa papa tuh banyak salah sama mungkin sama Mena, sama adik-adik Reza, Barena. Jadi dia kayak terakhir ini tuh bijak banget gitu loh. Ya aku kan sempet jauh sama papa, tapi deket lagi tuh beda gitu ya sekarang. Di usianya dia tuh dia sergap banget, apalagi waktu kasus aku tuh dia nomor 1 setelah Papa Robi gak ada ya. Dialah yang belain aku di kasus cerai, di kasus apa, dan dia paling sering ngontek aku. Dan aku inget banget aku pernah sakit ya, Ma, inget nggak? Sakit aku yang pengen pamit-pamit, mama papa tuh datang, sampai papa bilang enggak lah, papa duluan, pasti kalau yang dipanggil nggak mungkin kamu. Jadi aku berasa banget sekarang. Kalau aku tuh kurang banget gitu loh. Dia jadi anak paling nomor 1, tapi mungkin kurang nyenengin kali apa gimana.
karena terakhir nggak bisa, ya itu mau ke Bandung aku yang nggak bisa. Berarti itu sebagai salah satu penyesalan dari pertama. Iya, karena aku tuh sampai voting kan, kita sekeluarga gara-gara aku yang nggak bisa. Karena kalau aku ikut pasti mamaku kan support Fania juga, Yabe juga, ada ya Pak. Jadi dia sampai bilang, masa sih keluarga gak ada waktu. Ya itu terakhir dia requestnya apa, maksa gitu loh. Kayaknya pingin banget, ya itu mungkin terakhir. Ini bisa menjadi, berarti ini bisa menjadi pembelajaran buat Kak Vena juga nggak sih? Iya. Dan waktu. Tapi pilihannya sulit karena Fadia kan memang lombanya ini ya. Dia berbulan-bulan latihan, ya aku susah juga. Sebenarnya aku sih bilang aku bisa aja nyusul, tapi waktu itu gimana sih ceritanya? Kalau nyusul terlalu pendek juga, Iya. karena kita hanya 1 malam gitu Jadi rencananya. ya akhirnya kita reschedule lah. Iya. Dia pengen sekali ngerasain ada high age baru yang 9 seater, ada karaoke, ada kursi masasnya, dia pengen Iya. sekali. Jadi sama bilang yang keluarga. muda-muda dan tak usah yang tua aja. Iya. Iya, duduk di situ udah Iya. plan gitu, yang muda-muda pakai wus, kita udah plan begitu. Gitu. Ya itu sih, itu aja yang aku ingat dari papaku. Ya aku mohon doanya buat papaku, percaya papaku ditempatkan sama Allah di tempat yang terbaik dan kita semua bisa ketemu di surganya Allah. Amin. Terima kasih ya. Vena terakhir Vera berangkat dari mana mungkin? Ya pokoknya aku bilang papa Jimmy udah nggak ada, aku udah sampai nggak nanya dia di mana. Yang penting pokoknya udah kamu cepet ke sini sama Atala, dia nggak tahu, mungkin nanti bisa cek sendiri Pak. Yang jelas dia udah on the way, tapi aku belum tahu. Ya, thank you.